Selamat malam dan shalom. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semua baik, puji Tuhan. Oke, malam ini saya akan lanjutkan apa yang saya share kemarin kepada saudara tentang kemuliaan Tuhan. Dan kemarin kita baca di dalam, saya ulangi, saya review kembali. Kemarin kita baca dalam 2 Tawari pasal 5 ayat 13 sampai ayat 14. Dan saya katakan bahwa, saya kemarin jelaskan bahwa kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan ketika saudara dan saya mempersiapkan hidup kita. Tubuh kita harus ingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Masih ingat itu? Tubuh kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Kalau kita adalah bait Allah, maka Bapak Ibu harus jaga tubuh kita ini untuk kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Harus pakai seluruh panca indera kita ini untuk memuliakan Tuhan. Dan kemarin saya jelaskan ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara. Dan hal yang kedua, bukan cuma kita harus ingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tapi kita harus ingat bahwa seluruh perabotan, seluruh peralatan yang ada di bait Allah pun itu juga ada dalam ukurannya Tuhan. Betul? Ada dalam ukurannya Tuhan. Kemarin saya jelaskan dalam 2 Tawari pasal 4 ayat yang pertama. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Angka 20 itu angka kedewasaan. Bapak Ibu, angka 10 itu angka kegenapan. Dan mezbah tembaga itu merupakan gambaran tentang korban dan persembahan, memberikan korban dan persembahan. Nah, kalau Alkitab berkata bahwa Tuhan mau gereja Tuhan ini, kita ini memberikan korban dan persembahan. Makanya ya, ibadah itu ada waktu di mana Bapak Ibu berikan waktu kepada Tuhan. Ada waktunya juga di mana kita menyiapkan waktu kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu melayani Tuhan dengan keuangan Bapak Ibu. Ada waktu untuk kita memberi persembahan. Itu mezbah tembaga yang diberikan. Ingat bahwa harus butuh kedewasaan dan kegenapan firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi hidup saudara dan saya, hidup kita adalah persembahan yang hidup. Pada waktu perjanjian lama Bapak Ibu, bahwa persembahan itu harus ketika seorang jemaah membawa seekor domba datang kepada seorang imam, maka dia harus menaruh tangannya di atas domba itu mengaku dosanya. Setelah mengaku dosanya, sebelumnya itu imam itu harus memeriksa bahwa domba itu tidak boleh cacat, domba itu tidak boleh rusak buah pelirnya, matanya tidak boleh buta, tidak boleh bungkuk domba itu domba yang sempurna. Gambaran Tuhan Yesus. Yesus disebut anak domba Paskah. Yesus disebut sebagai domba Paskah yang mati untuk saudara. Setelah diperiksa bahwa domba itu adalah domba yang benar-benar sempurna, tidak cacat, maka orang itu harus menaruh tangan, mengaku dosa atasnya. Nah, setelah mengaku dosa, maka domba itu disembelih. Darahnya tercurah, dan darahnya itu dipercikin kepada orang itu, dipercikin ke atas mezbah, dipercikin ke atas mezbah tembaga ini, mezbah korban bakaran ini, lalu ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Ingat bahwa imam itu tidak datang dengan korek api pada masa lampau. Dia hanya tahu bahwa dia datang dengan membawa korban yang terbaik. Tadi saya katakan korban mungkin waktu, korban mungkin pujian penyembahan, korban mungkin kesempatan untuk kita menabur, kita berikan dalam bentuk keuangan. Maka Bapak Ibu harus beri yang terbaik. Karena Tuhan perhatikan itu, kemurahan hati kita. Kemarin juga saya jelaskan tentang 2 Tawari pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Dikatakan laut tuangan. Laut tuangan itu menggambarkan tentang pembaharuan kehidupan saudara. Hidup kita ini, peralatan itu bicara tentang hidup yang diperbaharui. Setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap waktu itu adalah waktu pembaharuan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita diperbaharui, bahkan kemarin saya jelaskan tentang poin yang kedua ini ditutup dengan Hagai pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10.
Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Multimedia tolong kalau ayat disebutkan ditampilkan ya. Ayat 9, kepunyaanku perak, kepunyaanku emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau kita baca Hagai pasal 2, ayat 8 sampai ayat 10, maka berbicara tentang kelimpahan, gambaran tentang kelimpahan. Artinya rumah Allah sudah siap lebih dulu, baru kelimpahan datang bagi kita. Hidup kita diperbaharui lebih dulu, baru kelimpahan datang. Jadi kalau Bapak Ibu sedang berdoa untuk kelimpahan, maka biarkan Tuhan memperbaharui hidup saudara. Bagaimana caranya? Melalui firman Allah. Bagaimana caranya? Melalui masalah yang datang, melalui persoalan yang datang, melalui ujian yang datang. Bapak Ibu jangan bersungut-sungut. Ingat Israel pernah keluar dari Mesir dipimpin oleh tangan yang kuat, tapi mereka mati di padang gurun karena salah satunya adalah sungut-sungut. Tuhan mau saudara dan saya tidak sungut-sungut. Tuhan mau saudara dan saya hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan mau kita melakukan dengan pengertian bahwa semua yang sedang terjadi dalam hidup kita adalah untuk membawa kemuliaan Tuhan. Dan poin yang ketiga, kalau poin yang pertama, kita harus ingat bahwa kita adalah bait Allah. Yang kedua, seluruh perabotan, seluruh peralatan di dalam rumah Allah itu dipakai oleh Tuhan untuk memperbaharui saudara dan untuk juga membawa kita kepada kelimpahan daripada janji-janji Tuhan. Haleluya. Amin. Yang ketiga adalah tabut perjanjian. Coba kita lihat 2 Tawari 5 ayat yang kedua. 2 Tawari 5 ayat yang kedua. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Kenapa sampai tabut perjanjian? Melambangkan tentang kemuliaan Tuhan. Kalau kita belajar tabut perjanjian, isinya adalah loh-loh batu yang berisi hukum Taurat yang ditulis tangan oleh Tuhan di atas 2 loh batu. Yang kedua berisi yaitu tongkat Harun yang bunga badam dan berbuah-buah badam. Dan yang ketiga adalah berisi mana. Semuanya menggambarkan tentang firman Allah, menggambarkan tentang Kristus dan kuasanya. Ketika Bapak Ibu punya firman, ketika Bapak Ibu punya Yesus dalam kita, maka Bapak Ibu akan punya kuasa. Katakan amin. Dan ketika Bapak Ibu punya kuasa, maka kemuliaan Tuhan akan datang. Ketika kita punya firman, ketika kita punya Yesus dalam kita, maka otomatis kuasa datang. Ingat bahwa kemuliaan Allah adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Itu bukan sesuatu yang angan-angan. Sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang Bapak Ibu bisa rasakan dalam kehidupan saudara dan saya. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, mati dibangkitkan, 5 roti 2 ikan, dan 5.000 orang laki-laki makan. Itu sesuatu yang real untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita bicara kemuliaan Tuhan, dan kalau kita dipakai oleh Tuhan dengan tanda-tanda sign and wonders, melalui tanda-tanda deliverance, orang mengalami kelepasan, orang mengalami kesembuhan, orang mengalami tuntunan Tuhan melalui nubuatan dan sebagainya. Itu tidak boleh dipakai untuk menyombongkan diri, tapi itu harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara harus belajar, bagi Bapak Ibu yang dengar, bagi Bapak Ibu yang nanti akan siaran tunda, seluruh karunia yang dipakai, tidak dipakai untuk kita seorang hamba Tuhan jadi idol, tapi harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tabut perjanjian
atau disebut dengan Allah yang bertakhta di atas kerubim. Ada 3 benda di sana, 2 loh batu, mana dan tongkat Harun yang berbunga-bunga badam dan yang berbuah-buah badam, yang berbicara tentang Kristus dan firman-Nya dan kuasanya. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga, 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Kalau 10 hukum Taurat ditulis di atas 2 loh batu, 2 Korintus 3 ayat yang ketiga berkata bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui firman Allah yang ditulis pada loh-loh daging. Jadi Bapak Ibu harus menyerap firman Allah harus menjadi sari makanan yang berguna untuk memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang akan membawa kuasa, kemuliaan, dan orang akan melihat Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak lagi menulis firman-Nya di atas 2 loh batu, di atas batu. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menulis firman-Nya di dalam hati manusia. Makanya saya jelaskan kenapa tabut perjanjian. Kita punya blood covenant dengan Tuhan, perjanjian darah dengan Tuhan. Perjanjian darah itu salah satunya adalah Tuhan yang mati bagi kita di atas kayu salib. Lalu kita disebut dengan lebih daripada pemenang. Tapi tugas kita adalah membiarkan Roh Kudus menulis firman-Nya dalam loh-loh daging kita. Menulis firman-Nya di dalam hati manusia. Kita harus menyimpan firman Tuhan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Saya harus menyimpan firman di dalam hati. Itu seperti Anda membiarkan Tuhan melukiskan firman, menulis firman di dalam hati saudara, di dalam loh-loh daging kita. Kita akan selalu ingat kalau ada masalah, kalau ada pergumulan. Kita akan selalu ingat firman Tuhan. Amin. Melalui roh Allah, tangannya menulis sendiri di atas kedua loh batu pada masa Musa. Tapi sekarang ini, Tuhan sendiri menuliskan firman-Nya dalam hati kita. Artinya kita masing-masing. Artinya saudara dan saya harus menerima setiap hari rema firman Tuhan. Rema itu adalah pewahyuan. Rema itu adalah penglihatan. Rema itu adalah suara Tuhan bagi kita. Makanya kita punya grup Speak the Word. Yaitu grup untuk membaca satu pasal firman Tuhan. Lalu dapat rema di situ, lalu kita perkatakan itu di dalam grup itu harus dikirimkan di bawah jam 10 pagi dan ada yang sudah sampai 800 hari. Ada anak kecil yang 10 tahun sudah 500 hari. Karena melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, ataupun yang kita dengar, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan kekuatan yang muncul dari firman itu, adalah akan membawa kemuliaan Tuhan. Wow. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, Bapak Ibu kalau perhatikan, Tuhan akan menulis di loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bukan lagi pada loh-loh batu, tapi loh-loh daging. Ini sesuatu yang luar biasa. Hari ini, Bapak Ibu lihat, kita tidak datang lagi kepada kemah pertemuan seperti yang dibangun oleh Musa. Tapi saudara adalah kemah pertemuannya Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Ingat bahwa rema firman Tuhan itu ditulis dalam hati kita, supaya tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita. Ayub, setan mengambil semuanya, tapi setan tidak bisa mengambil firman Tuhan. Setan tidak bisa mengambil penyembahan dalam hatinya. Tabut perjanjian itu ditaruh di ruang Maha Kudus, di dalam bait Allah. Artinya, punya arti bagi kita, bahwa tabut perjanjian itu selalu ditempatkan di tempat yang tersembunyi.
Hati kita tuh nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Tidak ada suami yang tahu, tidak ada istri yang tahu. Bapak Ibu tahu sendiri, dan yang tahu Tuhan. Itu namanya tempat tersembunyi. Hati kita jangan diisi oleh harta, jangan diisi oleh kedudukan, jangan isi persoalan masalah dalam hati kita. Isi hati kita, taruh dengan firman Allah. Seperti tabut perjanjian itu diisi 2 loh batu, diisi tongkat harum yang berbunga-bunga badam dan berbuah-buah badam, dan diisi mana 1 gomer. Demikian juga saudara dan saya harus mengisi hati kita dengan firman Allah setiap hari. Amin. Nggak ada tulisan amin, saya lihat. Nggak ada amin unlimited. Nggak ada amin 500 juta triliun kali. Bapak Ibu harus lakukan ini, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Matius pasal 6 ayat yang ke-6 berkata begini. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. The secret place. Tempat yang tersembunyi. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa di tempat yang tersembunyi. Menurut Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-6. Amin. Karena setiap kali saudara dan saya masuk ke tempat yang tersembunyi, tempat tersembunyi sini saya sebut ruang Maha Kudus. Maka di sana terdapat tabut perjanjian. Pada masa perjanjian lama yang boleh masuk ke sana hanya imam besar, dan itu 1 tahun 1 kali. Dan Bapak Ibu perhatikan bahwa jubah imam besar itu dirancang dengan sangat khusus, berbeda dengan jubah imam yang lain. Karena ketika dia berjalan di ujung-ujung jubah itu ditaruh yaitu kerincingan. Jadi kalau dia jalan itu bunyi kering, kering. Kalau dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, maka di kakinya itu diikat tali. Jadi ketika imamnya masuk, imamnya tidak kudus, maka imamnya mati. Maka tidak boleh sembarangan orang masuk di ruang Maha Kudus. Maka imamnya itu akan ditarik keluar karena ada tali di kakinya. Tapi Bapak Ibu harus bersyukur, puji Tuhan. Masa perjanjian baru Yesus datang dan mati bagi saudara. Dia adalah imam besar yang agung. Dia menebus kita dan menjadikan kita imam, raja, dan nabi. Sehingga kita bisa ada di ruang Maha Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Kita bisa datang di tempat yang tersembunyi. Kita bisa punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Yang tidak diganggu oleh kegiatan, tidak diganggu oleh hal-hal yang menyibukkan kita. Entah itu pekerjaan, entah itu hobi, entah itu kesukaan kita. Tabut perjanjian itu melambangkan perjanjian Tuhan dengan saudara dan saya. Di mana Tuhan meneguhkan kembali janjinya. Janji Tuhan itu adalah covenant. Dan untuk menggenapinya kepada kita. Suami berjanji bisa lupa janji. Teman bisnismu berjanji dan bisa lupa, bisa tunda. Tapi Tuhan berjanji dan menepati tepat pada waktunya. Beberapa daripada saudara sedang menunggu janji Tuhan. Tuhan yang menepati janji akan menolong saudara dan saya. Kita harus memiliki rema setiap hari. Rema adalah janji Tuhan. Ketika Bapak Ibu terima rema, ketika Bapak Ibu dapat rema, dapat tuntunan Tuhan, maka Bapak Ibu sedang dapat jawaban Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu adalah janji Tuhan bagi saudara. Kalau Anda dapat janji Tuhan, jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan persoalan. Jangan takut dengan tantangan. Jangan takut dengan prediksi-prediksi dunia, prediksi orang lain. Karena Tuhan sanggup buat jalan waktu tidak ada jalan. Tuhan sanggup membawa kita melewati sungai yang deras, dan orang lain hanyut, Anda berjalan di tempat yang kering. Tuhan sanggup membawa kita melewati api, dan Anda tidak terbakar. Amin. Ketika kita berdoa dengan yakin, berdasarkan rema yang Tuhan berikan, berdasarkan janji Tuhan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya,
maka Anda dan saya pasti akan melihat kegenapannya. Ketika kegenapan terjadi, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Amin. Dan untuk Bapak Ibu dan saya mengalami ini, maka Anda dan saya harus punya kerinduan untuk rema firman Tuhan. Kerinduan untuk baca firman. Tidak sekedar sebagai sesuatu yang kita lakukan karena disuruh, tapi melakukan karena cinta. Itu surat cinta saudara dan saya. Yang Tuhan berikan kepada kita, yang penuh kuasa. Untuk saudara dan saya mendapatkan rema, maka saudara dan saya harus memiliki Yeskel 36, ayat 26 sampai ayat 28. Yeskel 36, ayat 26 sampai ayat 28. Boleh tunjukkan ayatnya. Yeskel 36, ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Perhatikan ayat 28. Dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Tadi ayat 27, ayat 26 berkata begini, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru dalam batinmu. Hati yang baru, kemudian roh yang baru. A new heart, a new spirit. Tuhan ingin memberikan kepada saudara dan saya hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu. Batin itu adalah dalam rohmu. Coba kita paralelkan ayat ini dengan Roma 8 ayat 15 sampai ayat 16. Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Katakan amin. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Tapi kita sekarang menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Oleh roh itu, kita memanggil dia dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tabut perjanjian itu adalah supaya saudara dan saya menerima rema. Ketika Anda terima rema setiap hari, maka saudara dan saya sedang menyiapkan dirimu, menjadikan dirimu rumah Allah, di mana ada firman yang memberikan Anda janji, yang memberikan kepada Anda kuasa, yang memberikan kepada Anda otoritas. Anda adalah rumah Allah. Anda adalah house of purity, rumah kesucian. Anda adalah house of prayer, rumah doa. Anda adalah house of power, rumah kuasa. Dan Anda adalah house of praise, rumah pujian dan penyembahan. Itu poin yang keempat yang ingin saya bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus ingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Yang kedua, seluruh perabotan dan peralatan dalam rumah Allah itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita. Tuhan gak mau cuma karunia, tapi karakter juga dibangun sehingga jadi sepasang, sehingga bisa terbang. Kalau kita cuma punya karunia tanpa karakter, kita akan putar-putar. Kita punya karakter tanpa karunia, mati rohani. Tapi kedua-duanya ketika dipadatkan, digoncangkan, maka akan melahirkan kuasa dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang keempat itu adalah, yang ketiga itu adalah tabut perjanjian yang saya jelaskan kepada saudara. Setiap hari Bapak Ibu harus dapat rema dari Tuhan. Minta baca Alkitab supaya dapat rema. Karena dalam tabut perjanjian itu berisi 2 loh batu,
firman Allah yang ditulis, maka hati Bapak Ibu harus penuh firman. Harus ada kuasa dinyatakan. Bapak Ibu harus melihat bagaimana kalau orang sakit Anda doakan dan mujizat terjadi. Dalam persoalan masalah Anda tetap tenang karena percaya Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dan yang keempat adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam pujian dan penyembahan. Yang keempat adalah pujian penyembahan. Hadirat Tuhan dalam bait Allah digambarkan dalam sebuah suasana praise and worship, suasana pujian penyembahan. Makanya kalau kita baca kemarin, kalau Bapak Ibu baca kemarin, Alkitab katakan, ketika mereka memuji Tuhan, mereka tidak tahan berdiri. Para peniup nafiri dan para penyanyi serentak 2 Tawari 5 ayat 13 dan 14. Pembacaan kita beberapa hari yang lalu. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Jadi poin yang keempat yang saya ingin bagikan kepada saudara, bahwa kemuliaan Allah dinyatakan bagi kita adalah ketika saudara dan saya suka memuji menyembah Tuhan. Saya mau Bapak Ibu dan saya terima ini, bahwa kalau Anda mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, seperti yang terjadi dalam 2 Tawari pasal yang kelima, ayat 3 dan 4 tadi, ya, ayat 13 dan 14 tadi, maka Tuhan juga masih melakukan itu sampai hari ini. Amin. Gereja harus penuh dengan pujian penyembahan. Jemaat Tuhan harus suka memuji menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan dalam bait Allah itu digambarkan dalam suasana pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena pujian penyembahan adalah bagian yang sangat penting di dalam bait Allah. Dan itu adalah hidup kita. Bait Allah adalah kita. Kalau ada masalah, mari memuji menyembah Tuhan. Kalau ada persoalan, datang dengan pujian penyembahan, maka hadirat Allah dinyatakan di situ. Kalau ada persoalan, ada masalah yang rumit, datang berdoa. Dan Anda akan lihat bahwa Tuhan yang akan berperang ganti Anda. Bapak Ibu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Setiap hari, saudara dan saya harus memuji menyembah Tuhan. Ingat bahwa satu hal yang Tuhan itu maha tahu, maha bisa, maha segala-galanya. Tapi ada yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu Dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Karena itu Tuhan menciptakan saudara, menebus kita, supaya kita memuji Dia. Bahkan Bapak Ibu harus tahu bahwa malaikat di sorga suaranya lebih bagus dari manusia. Tapi ketika malaikat menyanyi, bagi Tuhan biasa saja. Tapi ketika Anda dan saya tadi memuji Tuhan 30 menit, sorga diam. Kenapa? Karena Tuhan tidak tebus malaikat dengan darahnya. Tuhan tebus saudara dan saya dengan darah. Setiap hari kita harus memuji Tuhan. Setiap hari kita harus menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mendengarkan pujian penyembahan dari hati kita. Karena itu yang Tuhan rindukan. Itu yang Dia tidak bisa lakukan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau itu menyenangkan hati Tuhan, misalnya anak Bapak Ibu senangkan hati orang tua, atau kita senangkan hati orang lain, bos kita, pemimpin kita beri makan mungkin kepada gembala, atau memberikan kepada dia berkat, pasti dia akan doakan, dia senang memberkati. Apalagi Tuhan. Amin. Dalam 2 Tawari 5 ayat 11 sampai ayat 13. 2 Tawari 5 ayat 11 sampai ayat 13. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri. Lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir. Yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudara mereka. Mereka berdiri di sebelah timur mesbah berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap gambus kecapinya bersama-sama 120 peniup. Bersama-sama 120 imam peniup nafiri.
Lalu ayat 13, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan nyanyian pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracak, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ketika ada praise and worship, pujian penyembahan, maka rumah itu dipenuhi awan. Awan di sini adalah Shekinah glory, awan kemuliaan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita datang ibadah, jangan datang terlambat. Datang lebih awal, ikut pujian penyembahan. Gereja adalah tempat saudara dan saya melatih hidup kita. Yang tidak bisa berdoa, belajar di gereja. Yang tidak bisa baca Alkitab, belajar di gereja. Sampai di rumah, Bapak Ibu belajar di rumah. Amin. Kalau sampai Bapak Ibu tidak terbiasa, maka saya percaya di rumah pun Bapak Ibu nggak punya waktu muji menyembah Tuhan. Kita harus terbiasa memuji menyembah Tuhan. Alkitab katakan, dan ketika pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka pada saat itulah kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah. Shekinah glory memenuhi bait Allah. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mereka nyanyikan lagu itu berulang-ulang, saudara. Dan Alkitab katakan gini, rumah itu dipenuhi awan, dipenuhi kemuliaan Tuhan, dipenuhi Shekinah glory. Saya merindukan itu terjadi ketika Bapak Ibu datang dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu, kemuliaan Tuhan melawat kita. Haleluya. Amin. Jika kita mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh, jika kita mau menjadikan diri kita bait Allah, jika kita mau karakter kita dibentuk, ketika kita mau saudara dan saya adalah tiap hari dapat rema, kita menjadikan diri kita yang diisi tabut perjanjian, yaitu firman Allah, kuasa Allah, berbuah, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan berbuah setiap waktu, berbunga buah badam, dan berbuah buah badan, bicara tentang kelimpahan, multiplication, terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin membawa saudara dan saya kepada kemuliaan yang lebih besar, yaitu from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya percaya bahwa ini menjadi kerinduan di hati Tuhan. Harusnya menjadi kerinduan gereja Tuhan, menjadi kerinduan saudara dan saya juga, untuk melihat perkara-perkara besar ini dinyatakan. Berapa banyak Bapak Ibu yang malam ini berkata, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Berapa banyak Anda berkata itu? Puji Tuhan. Tulis di kolom komentar. Bapak Ibu tulis, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Bapa di sorga, hamba sudah selesai menyampaikan isi hati. Dan hamba percaya firman adalah kehidupan. Biarlah Shekinah glory, awan kemuliaan Tuhan memenuhi umat-Mu. Kami akan melihat perkara-perkara besar. Kami akan datang membawa korban, waktu, pikiran, mungkin harta, keuangan kami, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi kami juga mau karakter kami dibentuk. Tubuh kami adalah bait Allah. Tapi kami juga mau tiap hari kami dapat rema, dengar firman, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dapat janji-janji Tuhan. Tapi kami juga mau ada praise and worship every day dalam hidup kami. Apapun situasi kondisi kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, yang menolong kami. Hamba berdoa, Engkau akan melakukannya terus-menerus dan tidak berhenti. Kuasa Allah akan dinyatakan. Kami akan melihat terobosan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara mulia yang akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan tadinya orang berkata tidak mungkin, akan jadi mungkin. Yang tadi orang berkata sulit, Engkau mengubahnya menjadi jalan keluar. Yang tadi orang berkata tertutup, Tuhan buka jalan. Yang tadi orang berkata tidak mungkin, Engkau melakukannya menjadi mungkin. Karena Engkau Tuhan dan Raja. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam setiap pribadi.
Bapak Ibu terima itu. Terima itu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus.